Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah. Kita telah sampaikan muqaddimah dari kitab Masail Jahiliyah dan kita telah sampaikan pada bab yang pertama dari masalah jahiliyah, yaitu berdoa atau beribadah kepada orang saleh. Dan perilaku jahiliyah yang paling jahiliyah dari semua perilaku jahiliyah yang ada. Karena sungguhnya ada perilaku jahiliyah yang menjadikan pelakunya sudah mengeluarkan dari Islam. Ada perilaku jahiliyah yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga yang beliau bahas dalam kitab Masail Jahiliyah adalah semua perilaku jahiliyah. Jadi semua perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baik yang sudah mengeluarkan dari Islam maupun yang belum mengeluarkan dari Islam. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Di antara perilaku jahiliyah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, tafarruqu alil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Bercerai-berainya ahlul jahiliyah dalam ibadah mereka dan dalam agama mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, prinsip Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah hanya satu. Itu Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allah yang Esa. Dan jalan yang kita lalui hanya satu. Yaitu jalan Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak. Semua selain Allah adalah sembahan yang batil. Dan Allah hanya memiliki satu agama, yaitu dinul Islam. Sehingga Islam satu-satunya jalan yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul yang datang ke tengah-tengah manusia. Adapun ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, sesembahan mereka banyak. Dan jalan yang mereka tempuh pun juga beraneka ragam. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena sungguhnya asalnya ahlul jahiliyah adalah muttabi'ul hawa. Para pengikar hawa nafsu. Sehingga mana yang mereka ingin sembah sesuai selera mereka. Jalan hidup mana yang mereka lalui sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan inilah yang beliau angkat dalam permasalahan yang kedua dari perkara jahiliyah. Bermacam-macamnya ibadah mereka dan bermacam-macamnya ini agama mereka. Artinya sembahan mereka banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah benda-benda langit, matahari, bintang, bulan, ada yang menyembah air, ada yang menyembah api, dengan segala macam bentuknya. Demikian juga jalan yang mereka lalui pun banyak. Jalan-jalan hawa nafsu mereka sesuai dengan selera teori yang mereka ingin keluarkan. Yang intinya semua jalan yang mereka lalui hanya sesuai dengan hawa nafsunya dan mereka enggan untuk mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan di sini, innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka berpecah belah dalam agama mereka. Berpecah belah dalam agama mereka, baik yang mereka sembah maupun jalan-jalan yang mereka lalui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ciri mereka, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka berbangga dengan apa yang ada pada mereka.
bukan berbangga dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kita diperintahkan Allah berbangga, tapi berbangga dengan apa? Berbangga dengan tauhid dan berbangga dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian bergembira. Silahkan kalian berbangga yang karena rahmat dan karunia Allah ini lebih baik dari dunia seisinya yang dikumpulkan oleh manusia. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun ahlu jahiliyah berbangga dengan apa yang pada mereka, dengan i'tiqad batil mereka dan dengan jalan-jalan kebatilan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk bersatu menegakkan agama dengan beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menempuh jalan yang satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah menjadikan syariat agama ini yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, syariat agama yang satu. Semua nabi membawa agama yang satu. Al-anbiya dinuhum wahidun. Al-anbiya'u dinuhum wahidun. Semua para nabi agama mereka satu, yaitu dinul Islam. Dan mereka hanya mengajak kepada Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu din wala tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan kepada kalian tentang agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan tentang agama ini kepada Ibrahim, Musa, Isa, yang semua nabi-nabi. Perintah Allah apa? An aqimuddin. Tegakkan agama. Tegakkan tauhid. Tegakkan ubudiyah kepada Allah. Yang semua nabi dan rasul mengajak mentauhidkan Allah dan membawa syariat yang diajarkan oleh Allah. Semua mengatakan ini u'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatilah aku yang membawa agama Allah. Ini adalah slogan. Ini slogan. Semua nabi dan rasul mengajak pada kaumnya untuk mereka semata-mata beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan mentaati nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah SAW bara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang mereka berselisih dalam agama. Karena perintah Allah an aqimuddin, tegakkan agama, wala tafarraqu fi, dan jangan kalian berselisih dalam perkara agama ini. Manusia ada sifat berselisih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat orang mukmin yang bertauhid, yang mengagungkan Allah, senantiasa mengembalikan perselisihan mereka kepada agama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, karena tabiat manusia ada perselisihan, ada perbedaan, maka yang membedakan antara orang yang mereka beriman dan tidak beriman, orang yang beriman, mereka senantiasa memiliki semangat mengembalikan segala perselisihan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka karena perintah Allah, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasul. Itu jika kalian orang-orang yang beriman. Sehingga seorang mukmin, syarat keimanan mereka
adalah kemauan untuk senantiasa mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini sifat mukminin. Adapun ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka tidak pernah ada keinginan. Dan mereka berkeras kepala, mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ada keinginan dan kelunakan hati untuk mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan satu hal yang wajar, dan itu merupakan fitrah manusia. Tapi orang mukmin ingin senantiasa mengembalikan perbedaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan bukan berarti tidak ada istihad. Tapi istihad mereka betul-betul berangkat dari nas-nas yang mereka fahami. Bukankah mereka mengikuti hawa nafsu mereka, tapi yang jelas mereka memiliki semangat untuk senantiasa kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya. Sehingga apabila mereka ada pendapat-pendapat yang nyata-nyata, terang-terang berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan buang pendapatnya dan dia akan rujuk kepada kitab dan Sunnah. Rasulullah SAW berlepas diri terhadap orang-orang yang mereka tidak mau, yaitu menjadikan dirinya sebagai pengikut wahyu, yang senantiasa mereka berkeras kepala dalam perselisihan mereka. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang mereka berpecah belah dalam agama mereka, menjadi bid'ah, mengikor kepada hawa nafsu, tidak mau kembali kepada wahyu. Wa kanu syi'an, dan mereka bergolongan, mereka bergolong-golong, mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', kamu ya Muhammad ya Rasulullah SAW tidak ada urusan dengan mereka sama sekali. Allah jadikan Rasulnya bara'ah, Allah jadikan Rasulnya berlepas diri dari ahlul jahiliyah. Demikian pula Allah melarang kita, orang mukmin yang Allah telah pilihkan jalan yang lurus, agama yang benar, agama tauhid, dengan jalan yang diajarkan Allah lewat nabinya. Jangan suka meniru ahlul jahiliyah yang mengekor hawa nafsu mereka dan berpecah belah dengan agama mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian berpecah belah dan berselisih justru setelah datangnya al-bayyinat. Ini yang membedakan. Datang al-bayyinat, seorang mukmin dia akan mengembalikan kepada al-haq. Adapun ahlul jahiliyah, mereka berkeras kepala dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya persatuan di atas agama adalah nikmat dan perpecahan di atas agama adalah musibah. Demikian pada dalam perkara dunia, agama akan menyatukan manusia, hawa nafsu akan mencerai-beraikan manusia. Maka ingat, Aus dan Khosraj, penduduk Madinah sebelum datangnya Islam, ratusan tahun mereka bercerai-berai, mereka senantiasa berperang, mereka bersih tegang, saling membunuh. Begitu datang Islam, Islam menyatukan hati mereka dengan menyembah Allah, dengan ikatan iman. Maka Islam menyatukan mereka untuk menjadi hamba yang betul-betul ibadullah, yang hanya menyembah kepada Allah dan berjalan di atas agama Allah. Adapun jahiliyah, fitrah mereka bercerai-berai, senantiasa berselisih di antara mereka tanpa ada yang bisa menyatukan. Maka ahlul Islam, mereka adalah orang yang i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali agama Allah, dengan wahyu Allah, menyembah Allah dengan jalan Allah. Ahlul jahiliyah yang bertentangan dengan Islam, mereka agama mereka cerai-berai, bahkan dunia mereka pun berantakan cerai-berai karena mereka pengekor hawa nafsu, menjadi para penyembah hawa nafsu mereka. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian saat kalian dulu dalam keadaan bercerai-berai. Lalu Allah SWT telah satukan kalian dengan agama, dengan iman, sehingga kalian menjadi orang menjadi satu padu, ikhwanan, dalam keadaan bersaudara dengan nikmat Allah SWT. Demikian pembahasan yang kedua dari masail jahiliyah, bahwa ahlul jahiliyah mereka bercerai-berai dalam agama dan jalan hidup mereka dalam urusan agama dan kehidupan mereka. Adapun ahlul Islam, mereka bersatu
di atas akidah, dan di atas jalan yang satu, yaitu jalan Islam. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.